Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pemirsa. Terima kasih kembali lagi ke channel ini. Jadi video ini adalah demonstrasi saya cara kita pasang Notepad++, di mana aplikasi atau software tersebut adalah gratis, bisa kita unduh ya tanpa copyright. Dan kenapa saya memilih itu, karena yang pertama banyak digunakan oleh para programmer. Yang kedua, fiturnya dia memiliki multi tab. Artinya dia bisa membuka beberapa Windows sekaligus. Dan dia kalau kita tutup dan kita buka kembali, catatan kita masih ada teman-teman. Masih tersimpan dalam Notepad++ tersebut. Lalu kita gampang mengkonsumisasi baik itu huruf maupun warna, dan disediakan tema yang beragam. Oke, lebih baik kita langsung saja kita ke TKP ya. Kita cari dulu, kita ketikkan Notepad++ di sini. Plusnya pakai tanda ini ya teman ya. Nah ini, di sini ada beberapa version. Kita klik aja yang ini. Baik, kalau teman-teman lihat pada halaman ini, kita bisa ditawarkan beberapa versi yang bisa dipilih, mulai dari yang terkecil, ini biasa yang paling lama, sampai yang paling terbesar. Di sini adalah yang paling terbaru. Yang terbaru ini support Taiwan apa nih, itu ya. Yang kita ambil sekarang adalah Notepad yang nih 867 karena dia stabil ya. Nah di sini dia langsung mendeteksi bahwa operating system saya menggunakan 64 bit. Jadi saya ditawarkan untuk yang X64. Tapi kalau teman-teman masih pakai yang 32 bit, di sini ada juga ya 32 bit yang X86. Terus seperti Windows 7 itu ada yang 32 bit. Ya biasanya yang RAM-nya itu cuma 1 GB gitu ya. Ini juga sudah disediakan. Nah tinggal kita mau pilih teman-teman. Kita mau langsung download yang full versionnya atau yang portable. Saya akan mencoba yang portable ya. Portable yang formatnya zip. Ini kita klik. Nah ini karena saya menggunakan IDM, Internet Download Manager, maka dia langsung mendeteksi dan menawarkan mengunduh menggunakan aplikasi ini karena dia bisa lebih cepat. Saya klik start, kita tunggu sampai selesai. Biasanya ini sudah selesai teman-teman. Nah ini teman-teman. Ini saya buang dulu ya. Yang ini yang portable ya. Ini kita buka sekarang. Ini saya tutup dulu ya. Dan ini bisa kita taruh di mana gitu ya. Terserah teman-teman. Atau kita buka dulu, misalnya saya mau install di PC. Oke, di sini saya minimize dulu. Ini saya tarik ke sini. Kita continue. Nah udah ya. Ini tinggal saya buang saja dulu karena sudah saya pindahkan. Kita tutup. Nah dari sini teman-teman tinggal ini diklik kanan ya teman-teman. Ini klik kanan. Terus kalau menggunakan Winner tinggal klik extract to. Nah maka akan ada keluar folder baru seperti ini. Dan ini bisa langsung kita pakai. Kita buka dalamnya, terus kita cari yang exe. Biasanya tulisan Notepad ini ya. Kita buka. Nah, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Lalu untuk kostumisasinya, ini banyak banget teman-teman ya. Oke, ini saya tutup dulu. Maaf teman-teman, kalau tadi itu kan Notepad-nya itu adalah portable. Jadi biasanya dia tanpa install, sehingga biasanya shortcut-nya itu tidak tersedia di sini. Jadi kita harus kembali lagi ke folder Notepad portable tersebut, misalnya ini. Nah ini tinggal kita kalau mau masukkan di start menu, kan di start menu di bagian sini ya. Ini tinggal caranya gampang, tinggal klik Notepad di sini ya, klik sekali, klik kanan, lalu tinggal klik Finish to Start. Nah udah, ini baru kita bisa tutup. Nanti tinggal kita panggil dengan cara klik Start di sini dan dia sudah ada di start menu. Kita tinggal buka aja dengan mengklik ini. Ya begitu caranya teman-teman. Oke, kali ini saya akan juga berikan settingan dari Notepad saya. Oke, biasanya saya lakukan itu seperti ini ya. Saya buka klik setting. Karena menurut saya ini kurang besar. Lalu saya buka di bagian preference. Nah ini ya teman-teman bisa lihat di 3 ini ada namanya dark mode. Ya. Saya biasanya menggunakan dark mode karena saya punya low vision. Jadi penglihatan saya agak berkurang, jadi saya klik ini. Nah ini langsung berubah jadi hitam ya teman-teman. Terus yang kedua adalah bagian general. Ini biasanya karena ikonnya menurut saya terlalu kecil, saya gunakan yang large ya. Jadi saya pilih yang ini ya.
tinggal saya close. Maka dia otomatis sudah ini ya. Nah, ini kita bisa coba tes mengetikkan apa saja di sini. Nah, ini adalah huruf yang standar. Jadi kalau kita ingin membesarkan secara default, itu caranya seperti ini ya. Tinggal kita klik di bagian setting, maksud saya di preference, kita lihatnya itu di setting, terus di style configurator. Nah, di sini kita dihadapkan pada global style. Nah, ini kan standarnya adalah fontnya ini yang kita pakai di sini, yang ini adalah Consolas. Kita bisa merubah fontnya dengan cara klik ini ya, segitiga kanan ke bawah, terus kita bisa pilih font yang kita inginkan seperti ini. Misalnya dia tidak berubah karena kita belum klik ini ya, kita klik ini aja 2 kali ya, terus kita klik enable global font size, kita klik centang semua aja, terus kita tutup. Nah, ini jadi sudah berubah ya. Nah, kalau mau kita besarkan ukuran di style configurator itu ada di sini font size-nya, tinggal kita pilih aja yang suka kita, misalnya 16. Maka kalau kita klik save and close, dia sudah berubah ya teman-teman ya. Oke, biasanya saya tuh cari yang huruf atau font yang agak besar. Jadi biasanya saya pakai Lato atau Sago UI juga bisa. Nah, ini Sago UI, terus kita klik save and close. Nah, seperti ini ya. Ini contoh ya, misalnya kita ketik sembarang aja. Nah, ini jangan lupa teman-teman, nah, ini dia akan geser terus ke kanan. Untuk supaya dia auto wrapping, dia lurus merapikan ke bawah, kita harus setting di sini di view, nanti ada word wrap, ini dicentang, diklik. Nah, dia maka setiap jendela kita kecilkan seperti ini, maka dia akan wrapping, dia akan membungkus ke bawah dengan rapi. Jadi kita tetap bisa ngelihat teksnya tanpa terhalang. Itu ya teman-teman caranya ya. Nanti kalau misalnya teman-teman nggak suka temanya ini, bisa teman-teman rubah di sini di style configurator, lalu tinggal pilih di sini nih select theme. Teman-teman bisa pakai yang kuku. Nah, kalau kuku seperti ini, kita save. Nah, ini seperti ini ya, otomatis semua ukurannya juga berubah. Terus misalnya kita ganti lagi menjadi ini misalnya save, dan seperti ini. Nah, kalau kita misalkan saya kembalikan lagi ya seperti tadi, coba dark mode ya, dark. Nah, seperti ini ya. Kalau saya ingin memperbesar lagi, dalam arti kata bukan ukuran fontnya yang saya rubah, tapi zoomnya ini tinggal kita klik kontrol di keyboard, terus pada mouse Anda sebelah kanan, Anda scroll ke atas seperti ini. Nah, ini saya scroll ke atas, jadi dia melakukan zoom ya, sangat mudah ya teman-teman. Dan ini sekarang kita coba ya, untuk saya tutup ya, apakah dokumen hilang atau tidak. Kita tutup aja dulu. Kita kembali lagi dan panggil lagi. Nah, teman-teman lihat, dia persis ketika saya tutup. Dokumennya ini tidak berubah, juga layoutnya juga tidak berubah. Jadi itulah kenapa saya menggunakan Notepad++ untuk semua pekerjaan saya ya. Semoga teman-teman bisa mengambil pengalaman dari video ini ya. Kalau mau ikutin setting saya juga bisa. Dan saya terima kasih banget sudah menonton, dan jangan lupa kalau emang video ini bermanfaat bisa dibagikan ke yang lainnya, dan jangan lupa berikan komentar dan like teman-teman, karena itu sangat berarti buat kami agar kami bisa semangat untuk membuat video-video terbaru. Jangan lupa subscribe channel ini teman-teman dan nyalakan bel notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.